anak yang bunuh ayah dan neneknya sehingga tewas, tetapi kan ada ibunya selamat setelah tragedi. Astagfirullahaladzim ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, innalillahi wa innalillahi rajiun. Turut berduka cita bagi kejadian yang sudah menimpa satu keluarga ini ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah ibunya selamat ya. Miris sekali bahwasanya pergaulan zaman sekarang ini pergaulannya sangat tidak sehat ya. Maka hati-hati bagi para ibu-ibu khususnya yang memiliki anak, harus dalam tahap pengawasan. Dan juga satu hal yang lebih penting adalah dalam dunia pendidikan ini dengan adanya kemajuan teknologi, semakin banyak juga anak-anak yang tidak belajar, beda dengan anak-anak zaman dahulu yang memang teknologi terbatas, maka dia akan lebih sopan, lebih santun, bahkan dengan budayanya juga dia sangat istilahnya menghargai orang tua. Saat sekarang ini sangat miris, pendidikan yang semakin maju, teknologi semakin maju, tapi akhlak semakin menurun ya. Ini adalah sebuah akhir masa peradaban yang aku sebut akhir zaman. Bahkan banyak fenomena-fenomena nantinya juga akan mengejutkan di tahun 2025 dan 2010 ya, yang tentunya kita akan dikejutkan dengan berbagai macam peristiwa pembunuhan dan juga adanya fenomena-fenomena alam, kasus-kasus lain yang sangat dikaitkan dengan gaib. Nah ini anaknya ini kan mengaku ya membunuh itu karena ada bisikan gaib. Gimana Kak soal pengakuan itu? Apa benar itu ada jin atau gimana sih Kak? Lagi-lagi dikaitkan dengan hal gaib. Nah, ini juga perhatian buat para masyarakat Indonesia dan ibu-ibu khususnya yang memiliki anak ya. Dengan adanya perkembangan zaman, seperti aku bilang, teknologi semakin maju, kemudian dunia perilmuan juga semakin menurun, bahkan akhlak semakin menurun ya. Mereka malah mempercayai adanya hal-hal yang berkaitan dengan gaib, padahal sebenarnya gaib itu tidak seperti itu, tidak semudah itu untuk hal gaib. Kalau aku lihat di sini fenomenanya adalah bahwa anak ini ada keinginan meminta sesuatu yang memang tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Bahkan di sini ada teguran bagi sang anak ya, ada teguran bagi sang anak agar tidak seperti itu. Yaitu tadi, teknologi semakin maju, akhlak semakin menurun, bahwa ini ada kaitannya dengan penyakit mental dari status sosial. Artinya si anak ini memiliki keinginan untuk bisa sejajar dengan pergaulan yang ada ya. Mereka anak ini berteman dengan orang-orang di mana orang-orang itu mampu membelikan ini itu ya, dibelikan oleh keluarganya. Tapi anak ini dengan latar belakang keluarga yang mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, sehingga dikait-kaitannya dengan hal gaib. Maka kalau dikaitkannya hal gaib, sholat, kuncinya adalah sholat. Jadi jangan menyalahkan apapun itu perilaku anak tersebut adalah perilaku yang berkaitan dengan gaib. Artinya yang dilakukan dia adalah secara sadar dan murni, bukan karena gaib, tapi karena ada satu permintaan yang tidak dipenuhi oleh keluarganya sehingga gelap mata. Sehingga di sini kasus dari ini sebenarnya di balik ini ada kasus bullying dari sang anak yang selalu dikaitkan dengan teman-teman sekitarnya dia yang istilahnya kamu nggak bisa beli ini, kamu ini. Nah, sesungguhnya motif di balik gaib itu adalah ada kasus bullying yang dialami ini anak, kemudian juga menyangkut psikisnya dia ya, sehingga setelah after bullying ini pasti akan ada efek-efeknya, yaitu itu tadi, anak ini semakin menjadi-jadi, memendam perasaan marah, akhirnya dia meminta sesuatu kepada orang tuanya, bahkan orang tuanya tidak mampu memberikan itu, maka terjadilah rasa sakit ini membuat dia gelap mata. Tapi kalau dikaitkan dengan gaib, tidak ada ya. Mungkin hanya sebagian orang saja yang meyakini bahwa itu ada gaib. Sebenarnya ini murni karena kasus di mana dia meminta sesuatu yang tidak diberikan oleh ibu atau keluarganya. Dan akhlak dari seseorang itu sekarang ini sudah banyak kemajuan, tapi semakin mundur akhlak ya. Karena itu tadi semakin teknologi maju, semakin orang mementingkan kebutuhan atau ekonomi ini jadi pusat sandaran untuk bisa gaya hedon ya. Tapi sesungguhnya itu tadi, banyak orang yang tidak sesuai ya ekonominya, tapi dia berusaha untuk bergaya hedon sehingga menimbulkan gelap mata. Yang kaitannya dengan gaib aku rasa tidak ada, cuman kalau aku lihat memang di sini ada sosok hitam di belakang dia, yang aku kaitkan adalah itu jin yang menggoda ya, sehingga hawa nafsu dan
dan menutup ya mata dia untuk bisa itu tadi berkat dari bullying tadi ya, karena pernah dibully sehingga orang ini merasa minder, kemudian akhirnya bangsa jin bisa masuk. Maka kuncinya adalah sholat. Serem nggak sih bangsa jin? Kalau aku lihat di sini untuk bangsa jinnya bertanduk ya. Sosok makhluknya bertanduk yang suka menggoda yang suka menggoda orang-orang untuk mempengaruhi. Yang di sini kalau aku bilang Asmodeus. Ini udah bentuknya iblis lagi karena dia Asmodeus ini pecinta dengan harta duniawi ya, maka di sini haruslah sholat ya, harus sholat. Di sini aku lihat ada sosok di belakang dia, sosoknya adalah hitam dan merah ya matanya, kemudian badannya merah ya tapi tanduknya hitam, kemudian matanya merah. Asmodeus dia itu dia punya kayak buntut gitu ya, bentuknya agak-agak mirip kayak kambing apa sapi ini. Haus darah nggak sih Kak, bisa dibilang? Ya. Dia sangat haus akan kekayaan, dia sangat, kalau dia minta sesuatu dia tidak bisa untuk di stop ya, dan dia akan sangat haus akan darah, artinya dia akan memakan korban kalau permintaannya tidak dipenuhi, karena dia adalah pemegang duniawi untuk seseorang yang mau ya, kalau orang barat bilang kalau dia mau sukses, mau kaya gitu ya, kayak beberapa kasus dari artis Hollywood ya, yang dia juga menyembah Asmodeus untuk kekayaan, kejayaan, kecantikan, bahkan kedikdayaan ya. Di sini aku lihat sosoknya iblis. Tapi dia ngikutin udah lama atau gimana Kak? Itu si remaja ini. Kalau diikutinnya sudah lama, aku sih melihatnya sudah ada sekitar 3 tahun, dan ini dimulai dari perilakunya dia ya, perilaku dia yang sering menyendiri, kemudian dia juga punya dunia sendiri, bahkan dia itu bergaulnya juga dengan orang-orang yang kalau dibilang dalam pergaulan sehari-harinya juga dia sangat pilih-pilih, dan memang makhluk ini mengikuti sejak terjadinya bullying ya. Anak ini pernah mengalami bullying di mana dia dihina, kemudian diperlakukan tidak adil oleh teman-teman sekolahnya, bahkan diejek ya, sehingga anak ini memendam perasaan kayak sakit ya. Akhirnya dia punya dunia sendiri dan sering kalau kita lihat secara psikologinya anak ini kayak kehilangan akal sehatnya, sehingga dia juga pernah melukai diri dia sendiri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Bahkan kalau orang tuanya nyuruh dia melakukan sesuatu, dia juga kayak nggak mau, dia lebih banyak mengurung diri di kamar. Tapi sejak kapan sih Kak mungkin ada rencana untuk bisikan gaib untuk membunuh itu? Kalau untuk rencana membunuh sebenarnya sudah aku lihat sudah seminggu ya. Seminggu sebelum kejadian dia ada berencana ya, dia memiliki suatu tujuan atau dia menginginkan sesuatu hal ya yang memang berkaitan dengan materi, atau aku lihat di sini entah barang yang dia inginkan untuk menyamakan dan mensetarakan kedudukan dia dengan teman-temannya ya. Maka di situ dia juga berusaha untuk bisa menolak nih ya, untuk bisa jangan memikirkan itu, tapi karena konflik ya, karena terjadinya adu mulut antar keluarga ketika dia meminta sesuatu ini, yang membuat akhirnya dia gelap mata dan dia teringat bagaimana cara teman dia membuli dia ya, menghina dia, sehingga gelap matalah dia dan dipengaruhi oleh makhluk tadi yang semakin kuat dan menguasai tubuhnya, sehingga terjadilah konflik tersebut pada akhirnya memakan korban. Tapi benar atas dugaan tuntutan orang tua yang tinggi, mungkin keinginan yang besar dari orang tua misalkan untuk belajar bisa terus gitu. Kalau aku bilang namanya orang tua pasti menginginkan anaknya untuk sukses dan belajar, karena hanya dengan ketika anak itu bisa lulus sekolah ya, anak itu akan menjadi anak yang berhasil dan tentunya akan membanggakan orang tua. Itu sudah suatu kewajiban bagi anak kalau aku bilang. Tapi balik lagi ya, kalau anak ini tidak memiliki trauma, dia akan mendengarkan, bahkan itu suatu masukan yang baik. Tapi karena anak ini memiliki trauma kasus bullying ini ya, sehingga anak ini tambah stres
karena tekanan-tekanan itu mengembalikan memori dia bagaimana teman-temannya membuli dia, bahkan juga sampai menjatuhkan harga diri dia, sehingga di sini tekanan itu semakin membuat dia semakin gelap mata kalau aku lihat di sini ya. Jadi karena itu tadi ya, maka hati-hati, awasilah anak-anak kalian semuanya, bagi para ibu-ibu nih, karena kasus bullying ini bisa menimbulkan anak menjadi yaitu tadi ya, gelap mata ataupun tidak bisa kontrol emosi, bahkan bisa itu tadi ya, psikisnya nanti tidak sehat dan jiwa raganya tidak sehat, maka akal sehatnya pun tidak akan sehat. Tapi saran nggak sih Kak, ketika dapat bisikan gaib itu, selain sholat tadi yang Kakak sarankan, ada lagi nggak sih mungkin, atau mengaji atau seperti apa? Selain sholat tadi ya, peran yang paling penting adalah peran orang tua. Maka orang tua jangan sibuk sendiri mencari uang tapi tidak memperhatikan anak. Setiap saat kita harus kontrol keadaan anak. Pulang sekolah kita lihat kan, kalau kita pulang sekolah kita bisa melihat anak kita baik apa enggak dari mimik muka ya. Sebenarnya apalagi orang tua pasti memiliki kedekatan tersendiri. Insting orang tua itu biasanya tidak pernah salah ya. Maka itu di sini kalau aku lihat memang ayahnya terlalu sibuk ya dengan pekerjaan, dan biasanya hanya taunya anak di rumah. Kenapa ibunya yang selamat, tidak ayahnya? Karena itu tadi, seorang ibu ini masih memiliki welas asih ya, welas asih, sehingga dia terselamat dari nyawanya itu tadi. Tapi seorang ayah ini lebih banyak mengesampingkan keluarga juga di sini, dan sang nenek juga dikait-kaitkan dengan yaitu tadi sudah tua ya, supaya tidak membebani ya, karena di sini juga menjadi beban keluarga, sehingga yaitu tadi akhirnya dibunuh juga ya. Ini adalah hanya karena itu tadi mungkin berusaha untuk supaya melerai ya, akhirnya terjadilah itu tadi ya. Jadi sebenarnya tujuannya adalah ayahnya ya, tapi karena neneknya di sini berusaha untuk melerai, akhirnya kena juga gitu ya, kena imbas juga. Dan sang ibu di sini yang kalau aku lihat datangnya juga tidak sengaja, yang mengetahui peristiwa tersebut berusaha untuk melerai dengan itu tadi, dengan perhatian lemah lembutnya, sehingga beliau ini bisa terbebas ya dari musibah ya. Kalau aku lihat di sini, balik lagi ini adalah kaitannya dengan penyakit ya, akibat dari bullying, sehingga anak ini gelap mata. Dan juga kalau sudah orang ya, kalau sudah dibully, terlalu sering dibully, juga akan berefek pada psikologinya dia yang akan terganggu. Maka ketika seseorang psikologinya terganggu, akan mudah dimasuki oleh makhluk halus apapun itu jenisnya. Maka di sini hati-hatilah ya, dalam hal sekolah kita juga harus kontrol, karena itu tadi sakit fisik ya. Sakit fisik ini juga akibatnya bisa mengakibatkan psikis juga, bahkan di sini psikolognya juga akan terganggu, membuat anak ini gelap mata. Nah, berarti bisa dibilang dia lingkungan di luar tertekan, di dalam pun tertekan ya. Di luar tertekan ya, di luar dia tertekan, tapi dia hanya pendam sendiri, tidak berani membicarakan itu kepada keluarganya atau ibunya ya, karena dia merasa iba dan kasihan ya. Dan ini juga balik lagi kurang keseimbangan kasih sayang juga yang dia dapatkan dari kedua orang tuanya, dan dia menyalahkan ini itu tadi ya, karena ayahnya juga kurang perhatian. Kenapa ibunya selamat? Karena ayahnya juga kurang memperhatikan ini anak ya. Kalau neneknya itu akibat dari itu tadi, dia berusaha melerai ya, maka terjadilah itu tadi ya, istilahnya efek ya. Maka sang ibu ini selamat berkat itu tadi ya, doa ibu dan juga kasih sayang ibu yang tulus terhadap anaknya, maka ini bisa terselamatkan. Ini kasihan ini sebenarnya.